Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Pencerahan sekali lagi, langsung ke dalam alurnya. Lansing menyelesaikan kata-katanya, dan tanpa niat untuk tinggal di tempat ini lebih lama lagi, berbalik dan melangkah keluar. Lin Ming tidak berpikir bahwa Lansing akan memiliki reaksi eksplosif seperti itu. Saat dia melihat Lansing melangkah pergi, Lin Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, sungguh konyol. Dia dengan tenang mengeluarkan sekotak kristal darah iblis dan meletakkannya di atas meja. Ada 1000 kristal iblis darah kelas menengah di sini, kamu bisa menghitungnya. Baiklah. Diakon administrasi dengan senang hati tersenyum dan menyapu kotak itu dengan akal ilahi. Kemudian, dia dengan baik hati menyimpannya. Semakin banyak tamu jenis ini kembali, semakin besar keuntungannya. Apakah kamu membutuhkan battle RIDs lainnya? Diakon administrasi dengan antusias bertanya. Lin Ming memikirkannya sejenak. Dia berkata, aku akan mengambil 3 dis RI pertempuran dengan Raja Fei Bintang 3 dan Raja Iblis. Saya tidak membutuhkan orang lain. Petik 2. Minat Lin Ming pada pembangkit tenaga listrik tingkat penghancuran kehidupan jauh lebih rendah daripada minatnya pada karakter tingkat kaisar. Tapi, itu juga membantu jika dia memahami berbagai jenis teknik bertarung dari ras Fei dan Demon raksasa. Baik, itu akan menjadi total 600 kristal iblis darah kelas menengah. Petik 2. Sejauh ini, Lin Ming sudah menggunakan semua kristal iblis darah kelas menengah yang dia peroleh dari Black Rat. Tetapi jika dia menggabungkan kristal iblis darah Zana dan Guyue, maka dia sudah lebih dari cukup. Lin Ming menerima kunci ke area latihan serta 7 cakram arai. Dia menoleh ke gadis Fei muda dan berkata, Nona, tolong bawa saya ke tempat latihan. Oke, bagus. Mata gadis Fei muda itu dipenuhi dengan hasrat yang bersemangat saat dia melihat Lin Ming. Jarang ada orang yang melihat tuan kaya seperti itu. Dan bahkan jika dia melakukannya, mungkin bukan gilirannya untuk melayaninya. Lansing itu sudah sangat mewah. Ruang di dalam Sky Split Tower sangat luas. Karena tempat latihan Lin Ming sedalam ribuan kaki, itu adalah perjalanan yang sangat panjang. Sepanjang jalan, gadis Fei muda tanpa henti mengoceh tentang kejadian di Menara Sky Split, apakah informasi itu berguna atau tidak berguna. Dia bahkan sepenuhnya memberitahu Lin Ming tentang semua yang dia ketahui tentang pembangkit tenaga listrik tingkat kedua. Semakin banyak gadis Fei muda berbicara, semakin dekat dia mendekati Lin Ming. Akhirnya, dia cukup dekat sehingga dia hampir menggantung Lin Ming. Tubuhnya yang montok dan indah meleleh ke tubuhnya, dan dia terus-menerus menelusuri lengannya. Lin Ming mengabaikan kemajuan gadis itu beberapa kali, tetapi gadis Fei muda ini buta secara abnormal dalam rayuannya. Lin Ming akhirnya menjadi tidak sabar. Cahaya dingin melintas di matanya dan energi neraka dipancarkan dari tubuhnya. Gadis muda Fei itu gemetar dan bergegas pergi, matanya dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran. Dalam Sky Split Tower, sebagai level terendah dari semua seniman bela diri, gadis Fei muda dianggap sedikit lebih baik daripada budak senior. Mereka yang seperti dia bahkan tidak berani memprovokasi para penantang, itulah sebabnya gadis muda Fei itu sangat ketakutan. Saat Lin Ming melihat ini, dia tidak bisa tidak memikirkan King He kecil. Saat dia memikirkan nasib budak yang menyedihkan ini, hatinya melembut. Dia berkata, lanjutkan berbicara. Ini adalah untuk Anda. Saat Lin Ming berbicara, dia melemparkan sekantong kecil kristal setan darah. Gadis muda Fei ragu-ragu sejenak. Kemudian, dia menggigit bibirnya dan perlahan mengambil tasnya. Saat dia menimbangnya di tangannya, dia takut ada lebih dari selusin kristal iblis darah di dalamnya. Gadis Fei muda terus dengan hati-hati memberitahu Lin Ming tentang situasi di Sky Split Tower,
tetapi kali ini dia tidak berani mendekati Lin Ming sedikit pun. Saat keduanya mencapai area latihan, mereka membuka pintu, dan di dalamnya ada satu susunan transmisi. Gadis muda Fei berkata, "Pahlawan muda Lin, aku hanya bisa membawamu ke sini. Anda dapat menggunakan tombol tersebut untuk mengaktifkan susunan transmisi. Kemudian, Anda bisa memasuki kamar Anda." Ruangan itu memiliki lapisan demi lapisan mantra dan formasi susunan yang menutupinya. Anda tidak perlu khawatir orang lain akan memata-matai Anda, jadi yakinlah. Petik 2. Baik, Lin Ming mengangguk. Dia menempatkan kuncinya ke dalam formasi arai, dan dengan kilatan cahaya putih, dia tiba-tiba berada di ruangan gelap. Saat dia memasuki ruangan ini, perasaan pertama yang dia rasakan adalah dingin. Ada energi dingin yang ekstrim di sini yang membuatnya merasa sangat ketakutan. Ruangan itu dipenuhi dengan lapisan kabut hitam berkabut yang berkabut. Ini adalah energi neraka yang kaya yang telah terkondensasi menjadi esensi. Untuk berpikir bahwa energi neraka di ruangan ini kaya sampai tingkat ini. Jika seorang seniman bela diri tingkat rendah datang ke sini, mereka akan kehilangan akal sehat mereka. Bahkan pembangkit tenaga listrik alam Xiantian akan menemukan hati mereka terpengaruh jika mereka tinggal di sini terlalu lama. Petik 2. Ruangan itu hanya berukuran 30 kali 30 kaki. Ada tempat tidur yang terbuat dari batu hitam dan satu-satunya di atasnya adalah bantal yang keras. Bahkan tidak ada spray pun, itu sangat menyedihkan untuk dilihat. Jika rata-rata orang harus hidup di lingkungan ini selama sebulan penuh, mereka mungkin akan jatuh ke dalam kegilaan. Namun, ini tidak bisa dianggap banyak oleh Lin Ming. Pengasingan seorang seniman bela diri pada awalnya adalah jalan yang sepi dan saleh. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan kemudian duduk di tempat tidur. Dia mengeluarkan dis arai pertempuran Kaisar Semu yang merekam pertempuran mereka. Dia menempatkan kristal iblis darah di cakram arai, dan serangkaian ilusi hantu bersinar ke udara. Di atas laut hitam legam yang tak terbatas, ombak bergulung dan badai melonjak di udara. Dua siluet digantung tinggi di atas laut. Salah satunya mengenakan jubah hitam, dan dia memegang tombak panjang di tangannya. Pria ini adalah iblis raksasa. Adapun lawannya, dia adalah kecantikan sedingin es. Dia mengenakan kerudung hitam, dan kedua telinganya yang runcing mengintip dari samping. Rambutnya yang bertinta jatuh seperti air terjun, dan sisik berkilau-berkilauan di tepi matanya. Dia adalah kecantikan Fei, dua master kaisar semu yang hebat. Meskipun Lin Ming tidak bisa melihat kultivasi mereka dalam gambar hantu ini, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia sebenarnya merasa agak takut. Ini adalah ketakutan yang membengkak dari kedalaman keberadaannya. Ilusi belaka masih bisa mempertahankan aura seperti itu. Apa yang akan terjadi jika itu adalah orang yang sebenarnya? Ini juga hanya pada level kuasi kaisar. Jika itu adalah tingkat kaisar sejati, penatua tertinggi laut ilahi yang telah melewati penghancuran kehidupan 7 atau 8 kali, lalu seperti apa itu? Petik 2. Saat Lin Ming berpikir keras, dia merasakan darahnya mendidih karena gairah. Waduh, iblis raksasa adalah yang pertama bergerak. Dia menusukkan tombaknya ke keindahan es Fei. Pertarungan sengit telah dimulai. Dengan mata Lin Ming, dia benar-benar tidak dapat melacak pergerakan pertempuran. Dia hanya bisa melihat ombak laut runtuh dalam gelombang besar, dan langit dipenuhi dengan esensi iblis yang kuat. Energi pedang dan tombak menembus langit dan bumi, dan awan gelap bergolak di langit. Ruang itu terganggu. Riak yang terlihat memancar di langit. Dari atas, seperti bunga hitam bermekaran di udara. Ini adalah. Saat Lin Ming melirik ke laut, dia melihat bahwa riak telah menciptakan pusaran kecil di air. Sejumlah besar air laut ditelan ke dalam pusaran ini dan menghilang sama sekali. Apakah ini
celah ruang angkasa. Ketika Lin Ming melakukan perjalanan melalui dunia yang rusak, seluruh dunia itu telah membusuk menjadi beberapa bagian. Dunia yang rusak itu telah dibanjiri oleh sejumlah besar air laut yang datang dari Laut Selatan, dan Lin Ming juga telah melihat sejumlah pusaran serupa di sana. Jika seorang seniman bela diri bertemu dengan mereka, mereka akan langsung robek menjadi dua. Retakan ruang ini belum ada di sini sebelum dua master kuasi tingkat kaisar bertarung. Jika dia tidak salah, maka retakan ruang ini adalah hasil dari gelombang kejut esensi sejati yang kuat dan pusaran energi yang merobek ruang. Hanya pertarungan antara master kuasi level kaisar yang bisa membuat air mata di luar angkasa. Apa yang akan terjadi dalam pertempuran antara master level kaisar? Petik 2. Lin Ming berseru. Seiring waktu, ia menemukan pusaran kecil di lautan ini perlahan menyusut hingga akhirnya menghilang. Retakan ruang yang robek dalam pertarungan kaisar kuasi hanya bersifat sementara. Sepertinya ruang yang stabil memiliki kemampuan untuk beregenerasi secara mandiri, kecuali itu seperti dunia yang hancur berantakan di mana istana kekaisaran Dewa Iblis berada. Jika tidak akan mudah bagi tetua tertinggi penghancur kehidupan untuk membuat saluran luar angkasa. Petik 2. Lin Ming sepenuhnya berkonsentrasi pada pertarungan lagi, mengawasinya berulang kali. Tidak peduli berapa kali dia melihatnya, kecepatan matanya saat ini tidak dapat mengimbangi kecepatan gerakan dua kuasi kaisar. Namun, gerakan dan keterampilan bela diri ini tidak penting bagi Lin Ming, apa yang dia ingin alami adalah konsep dan hukum. Konsep semu kaisar setan raksasa tampaknya mengandung kekuatan putus asa dan hingar-bingar. Hanya dari melihat gerakan tombaknya, rasanya jiwaku sendiri hancur berkeping-keping. Mungkin, apakah ini konsep penghancuran? Petik 2. Lin Ming diam-diam terkejut. Ini hanyalah hantu dari rekaman, namun ada aura yang luar biasa. Jika dia benar-benar menyaksikan mereka bertarung, maka dia tidak tahu situasi seperti apa yang akan dia hadapi. Konsep pemusnahan ini terlalu menakutkan. Sekilas saja, seorang seniman bela diri dengan kemauan lemah akan menghancurkan jiwa mereka. Wanita Fei sepertinya menggunakan konsep air dan konsep angin. Gerakannya terlalu cepat, mereka meninggalkan satu perasaan seolah-olah ruang dan waktu sedang bergolak. Saya khawatir gerakannya juga mengandung konsep waktu dan konsep ruang. Fei benar-benar dicintai oleh hukum alam. Wanita Fei ini memahami terlalu banyak konsep. Dan, yang paling menakutkan adalah penguasaannya atas konsep-konsep ini telah mencapai tingkat di mana dia dapat dengan bebas menggunakannya dan menggabungkannya ke dalam serangannya. Ini sungguh luar biasa. Petik 2. Pertempuran ini tidak ada akhirnya. Saat hantu mencapai panggung putih panas, mereka akhirnya menghilang, tanpa menunjukkan siapa yang menang atau kalah. Lin Ming berpikir ini sangat disayangkan, tetapi dia masih mendapatkan banyak manfaat dari menonton ini. Secara khusus, wanita Fei itu, pemahamannya tentang angin, waktu, dan ruang seolah membangkitkan kesadaran tertentu di dalam hatinya. Kesadaran ini dikombinasikan dengan apa yang dialami Lin Ming saat dia melakukan perjalanan melalui saluran luar angkasa ke benua setan suci. Dia memiliki perasaan samar seolah-olah ada sesuatu yang hampir dalam jangkauannya, tetapi dia masih tidak bisa menyentuhnya. Kekuatan ruang dan waktu di dalam saluran ruang itu bergema di benak Lin Ming. Pada saat ini, waktu sepertinya membungkuk, dan bahkan pikiran Lin Ming tampak melambat. Rasanya seperti film perlahan diputar di benaknya. Seperti ini, Lin Ming melamun saat ia tanpa sadar memasuki keadaan niat bela diri yang halus. Dengan dukungan dari niat bela diri yang halus, konsentrasi indera spiritual meningkat 10 kali lipat. Bahkan napasnya tampak seperti tidak jelas, bahkan tidak ada satupun persepsi atau pikiran tersisa di tubuhnya. Lingkaran energi neraka hitam berkumpul di sekitar Lin Ming, membentuk kabut hitam samar.
Ini diam-diam melayang ke tubuh Lin Ming. Tanpa bimbingan eksternal, energi neraka secara naluriah berputar dalam rute yang hampir sempurna melalui Lin Ming. Lin Ming tanpa sadar telah masuk kembali ke kondisi pencerahan. Saat dia mempertahankan keadaan ini, waktu sepertinya berlalu begitu saja. Tanpa dia ketahui, beberapa hari telah berlalu. Beberapa hari kemudian, di arena lantai 2. Lansing, kemenangan. Wasit berpakaian hitam mengangkat tangan Lansing. Ini adalah 7 kemenangan beruntun sekaligus kemenangan ke-7 Lansing. Jika dia terus menang dan mencapai 10 kemenangan beruntun, apakah ini akan menjadi poin pembantaian pertama yang dia menangkan dari lantai 2? Apakah ada orang lain di sini yang berani menantang Lansing? Petik 2. Suara wasit berpakaian hitam dipenuhi dengan gairah gila. Lansing ini terlalu galak. Saya mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan demon surgawi bersayap 4 sebelumnya, tetapi sepertinya saya telah meremehkannya. Dia bahkan mungkin memiliki kekuatan dari Heavenly Demon bagian belakang bersayap 4. Ada jalur yang sangat panjang dari iblis surgawi bersayap 4 ke iblis surgawi bersayap 6. Dengan demikian, saat sayap ke-6 dari tato iblis surgawi sedang dibentuk, itu akan dibagi menjadi bagian depan, bagian tengah, dan bagian belakang. Sepertinya Lansing akan mencapai 10 kemenangan beruntun. Tuan di lantai 2 tidak akan menghentikannya sampai dia mencapai titik itu. Ya, ini yang biasanya terjadi. Jarang bisa memelihara domba yang gemuk. Lansing hanya akan berguna bagi para master itu setelah dia mendapatkan 10 kemenangan beruntun dan beberapa poin pembantaian. Episode ke-542, dengan judul Langkah Selanjutnya. Langsung ke dalam alurnya. Aturan Sky Split Tower menyatakan bahwa seseorang bisa mendapatkan 1 poin pembantaian setelah mencapai 10 kemenangan beruntun. Tapi, tempat pemotongan ini tidak bisa langsung digunakan. Seseorang harus menang lagi untuk mengaktifkan titik ini untuk digunakan, dan jika mereka kalah, titik pembantaian ini akan ditransfer ke pemenang. Ini adalah aturan menara Sky Split. Jadi, Tuan Lantai 2 seperti pemburu. Mereka secara khusus berfokus pada seniman bela diri yang mencapai 10 kemenangan beruntun. Jika mereka bisa mengalahkan seniman bela diri semacam ini, mereka tidak hanya akan mendapatkan energi neraka tetapi juga titik pembantaian. Seniman bela diri yang menjadi sasaran sering disebut sebagai domba gemuk. 10 kemenangan beruntun adalah rintangan, dan 20 kemenangan beruntun adalah rintangan lainnya. Tapi, 20 kemenangan beruntun ini jauh lebih sulit dan menyedihkan, karena mereka yang mencapai jumlah kemenangan ini lebih cenderung memprovokasi seorang master. Terakhir kali, ketika Lansing naik ke panggung untuk pertama kalinya, arena besar hanya menampung beberapa ratus orang. Tapi kali ini ada ribuan orang, banyak dari mereka adalah master lantai 2. Orang-orang ini semua menilai Lansing, memperkirakan kekuatannya di dalam hati mereka. Ini karena bagi mereka, Lansing adalah mangsa mereka. Lansing mencibir dalam hatinya, mereka benar-benar mengira aku adalah mangsa. Jika saatnya tiba, mari kita lihat siapa yang akan menjadi mangsa di sini. Alasan kenapa aku tidak melangkah ke arena bela diri bahkan sekali setelah memasuki lantai 2 dan malah mengasingkan diri selama setahun penuh adalah untukmu banyak. Petik 1. Saat Lansing tenggelam dalam pikirannya, seniman bela diri lain melompat ke panggung arena. Saat pertandingan ke-8 dimulai, Lansing menyeringai. Baginya, berurusan dengan orang ini sederhana. Pertandingan ke-8, Lansing menang. Wasit mengumumkan sekali lagi. 8 kemenangan beruntun. Seorang pendatang baru telah mencapai 8 kemenangan beruntun. Sungguh hasil yang luar biasa. Di bawah panggung, semua seniman bela diri semakin memperhatikan Lansing. Saya mendengar bahwa Lansing berkata dia ingin menantang Lin Ming dan memutuskan siapa pendatang baru terkuat dari keduanya.
Tapi di mana Lin Ming menghilang sampai hari ini? Petik 2. Mungkinkah dia dalam kultivasi tertutup? Atau dia bahkan mungkin bersembunyi dari Lansing? Lansing benar-benar terlalu kuat. Dia menunjukkan kekuatan yang bahkan lebih besar daripada saat dia mencapai 3 kemenangan beruntun. Tidak aneh jika Lin Ming mengira dia tidak bisa mengalahkannya. Bagaimanapun, Lansing sudah berkultivasi di lantai 2 selama 1 tahun penuh. Petik 2. Meskipun menghindari pertempuran mungkin akan membuat pikiran Anda keruh, penting bagi seorang seniman bela diri untuk mengetahui kesabaran sesekali. Terutama di Sky Split Tower. Semua yang tidak sabar sudah mati. Di dalam Sky Split Tower, kehidupan seseorang menjadi yang utama, menghindari pertempuran bukanlah hal yang memalukan. Di sisi lain, bergegas lebih dulu ke dalam pertempuran yang orang tahu mereka tidak punya kesempatan untuk menang adalah tindakan yang akan ditertawakan oleh semua orang. Setelah 8 kemenangan beruntun, ada 9 kemenangan beruntun. Setelah mencapai 3 kemenangan beruntun dalam 3 hari terakhir, Lansing hanya mendapatkan 1 kemenangan dari 10. 3 pertandingan hari ini sudah berakhir. Pahlawan muda Lan, apakah Anda ingin melanjutkan? Wasit berpakaian hitam dengan hormat bertanya. Tidak peduli dimanapun seseorang berada, jika seseorang memiliki kekuatan maka dia memiliki rasa hormat. Belum lagi Lansing juga memiliki masa depan yang menjanjikan. Di masa depan, jika tidak ada masalah, dia bahkan mungkin menjadi Kaisar Fei. Tentu saja, dasar dari ini adalah dia tidak binasa di sini. Saya mampir untuk hari ini. Yang ingin aku lawan belum muncul. Besok, saya berharap lawan saya akan muncul di arena dan tidak mengecewakan saya. Petik 2. Lawan ini secara alami adalah Lin Ming. Ada banyak orang yang sangat ingin melihat pertempuran antara 2 pendatang baru yang sedang naik daun ini. Namun, setelah Lin Ming mengasingkan diri, semua orang kehilangan pandangannya. Seolah-olah dia menghilang begitu saja. Kata-kata Lansing sama dengan tantangan langsung. Menantang seseorang juga tidak berguna. Jika Lin Ming bisa sampai pada titik ini, maka dia bukan orang idiot. Jika saya adalah Lin Ming, maka saya tidak akan keluar. Apa yang akan dilakukan Lansing padaku? Sebaliknya, saya melihat ke depan untuk pertandingan ke-11 Lansing besok. Aku ingin tahu tuan mana yang akan bergerak, dan apakah Lansing akan dapat mempertahankan poin pembantaiannya atau tidak. Petik 2. Saya juga menantikan ini. Pasti akan ada banyak orang yang datang ke sini besok, dan mungkin ada banyak master yang muncul. Petik 2. Area latihan abisal. Dalam sekejap mata, 4 hari telah berlalu. Lin Ming duduk tak bergerak di tempat tidur seperti patung pahatan. Energi neraka yang kaya menutupi tubuhnya, melapisi dirinya seperti kepompong tebal. Dalam pikiran Lin Ming, berbagai gambar kacau muncul secara bergantian. Perjalanan melintasi ruang dan waktu, kenangan tentang Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, konsep ruang dan waktu dalam, seni tombak yang hebat, dan banyak lagi. Gambar-gambar ini menjadi semakin jelas dalam pikiran Lin Ming. Setelah beberapa waktu, Lin Ming merasa seolah-olah ada sesuatu yang tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Sebuah energi besar membengkak keluar dari dantiannya, menyebar melalui meridiannya. Jika dia tidak bisa melampiaskan energi ini, maka dia akan menjadi gila. Lin Ming mengeluarkan tombak komet ungu dari cincin spasialnya. Sebuah tombak tertusuk keluar, dan tombak komet ungu sepertinya melarikan diri ke dalam kehampaan, menghilang tanpa jejak. Bang! Tombak menghantam barisan pelindung di area latihan. Seluruh formasi susunan bergetar, dan tombak komet ungu membungkuk seperti bulan sabit di bawah benturan. Ada sedikit jeda. Pada saat ini, tubuh Lin Ming tampaknya sepenuhnya melanggar semua hukum fisika karena semuanya tiba-tiba berbalik.
Bahkan tombak komet ungu muncul kembali di cincin spasialnya. Seolah-olah Lin Ming bahkan tidak bergerak sama sekali. Dalam hal dantiannya, siklon esensi sejati Lin Ming telah meluas. Dia hanya selangkah lagi untuk mencapai ranah Xiantian Tengah. Kultivasi saya telah mencapai puncak ekstrim dari alam Xiantian awal. Saya juga berhasil menyentuh sedikit pada konsep ruang dan waktu melalui meditasi. Petik 2. Lin Ming dengan ringan menghela nafas. Sungguh tidak mudah memahami hukum ini melalui meditasi. Dari titik di mana dia telah memperoleh, Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, hingga saat dia mempraktikkan seni tombak yang hebat, dua metode kultivasi dengan kualitas terbaik ini telah menyebutkan hukum ruang dan waktu. Selain perjalanannya melalui ruang dan waktu melalui susunan transmisi jarak ultra jauh serta susunan cakram pertempuran dari pertempuran tingkat Kaisar Semu, rangkaian peluang ini telah memungkinkan Lin Ming untuk memahami bagian terkecil dari hukum ruang dan waktu. Dibandingkan dengan Fei yang dicintai oleh hukum alam, kompatibilitas saya dengan hukum tidak ada artinya. Jika bukan karena dukungan niat bela diri halus saya khawatir 4 hari tidak akan cukup. Lin Ming menghela nafas karena kecewa. Dia merasa bahwa persepsinya tentang hukum melalui meditasi akan selalu tidak memuaskan. Adapun kultivasi saya telah meningkat pesat. Paling banyak saya sebulan lagi untuk mencapai alam Xiantian Tengah. Jika saya memiliki sedikit lebih banyak waktu maka saya akan dapat membuat terobosan. The Bloodslater Steppes benar-benar sesuai dengan reputasinya. Dengan area kultivasi kualitas terbaik dan latihan kualitas terbaik, selain pertarungan hidup dan mati yang konstan, mudah untuk merangsang potensi seniman bela diri. Selama seseorang berkultivasi selama beberapa tahun tanpa mati di Bloodslater Steppa, kultivasi mereka pasti akan meningkat pesat. Bisa dikatakan bahwa percepatan kemajuan di dalam Bloodslater Steppes dibayar dengan kematian pemuda dan jenius heroik yang tak terhitung jumlahnya. Ini seperti sekelompok lebah yang memilih ratu. Seorang pesaing harus membunuh sisanya sebelum mengambil posisi ratu lebah. Pertarungan hidup dan mati dari Bloodslater Steppa secara alami jauh lebih efektif daripada pertemuan bela diri besar Sekte Sky Spill Continent. Dan sebagai gantinya, harganya jauh lebih tinggi. Lin Ming telah berlatih selama 4 hari dalam sekali jalan. Dia merasakan perutnya keroncongan, rasa lapar ini benar-benar tak tertahankan. Tubuhnya juga mengeluarkan banyak keringat sehingga dia merasa sangat lengket dan tidak nyaman. Dia bersiap untuk mandi dan makan. Area latihan kelas atas Lin Ming kecil, dan tidak ada tempat untuk istirahat juga. Lin Ming pergi melalui susunan transmisi di ruangan itu. Dia tiba di penginapan layanan seniman bela diri di lantai 2. Gelombang udara yang ramai tiba-tiba bertiup melewatinya saat dia masuk. Di sini, selama seseorang memiliki kristal setan darah, mereka dapat menikmati berbagai layanan. Ada segala sesuatu yang diinginkan atau dibayangkan seseorang. Mandi dan makan adalah layanan yang paling sederhana. Bahkan ada seniman bela diri yang datang ke sini untuk melampiaskan hasrat seksual mereka pada kecantikan. Tidak aneh bagi seorang seniman bela diri untuk datang ke sini dan mengambil selusin wanita cantik untuk mandi bersama. Lin Ming menemukan restoran yang tampak layak untuk diduduki. Bahkan sebelum dia memesan makanan, dia menemukan ada banyak orang yang melihat ke arahnya, bibir mereka bergerak. Jelas, mereka berbicara satu sama lain melalui transmisi suara esensi sejati. Saat mereka melihat Lin Ming melihat mereka memiliki cahaya aneh di mata mereka. Kapan saya mendapat begitu banyak perhatian? Petik 1. Lin Ming bisa dianggap sebagai selebriti kecil di lantai 2. Tapi, ini seharusnya tidak cukup untuk menarik perhatian banyak orang. Lin Ming berpikir sejenak. Kemudian, dia mengeluarkan jimat transmisi suara dan menghancurkannya di tangannya, memicu api kecil. Setelah beberapa waktu,
Seorang gadis muda Fei bergegas ke restoran. Pada saat ini, Lin Ming perlahan makan daging sapi dengan saus. Sir Lin, gadis muda Fei itu membungkuk. Sebelumnya, dia telah meninggalkan Lin Ming tanda transmisi suaranya sehingga dia bisa memanggilnya. Lin Ming bahkan tidak mengajukan pertanyaan ketika gadis muda Fei berkata dengan transmisi suara esensi sejati, Sir Lin, Anda tidak bisa pergi ke arena bela diri. Lansing saat ini bertarung di arena bela diri. Sebelumnya, dia telah menantang nama Anda, tetapi hanya Sir Lin yang berkultivasi dengan pintu tertutup sehingga dia tidak memiliki kesempatan. Dia memiliki 3 kemenangan beruntun setiap hari, dan dia sudah mengklaim 9 kemenangan beruntun. Jika dia menang lagi, maka itu akan menjadi 10 kemenangan beruntun. Sir Lin, jika Anda pergi ke arena bela diri sekarang, dia benar-benar akan menantang Anda. Petik 2. Oh, sesuatu seperti itu terjadi. Lin Ming menelusuri dagunya. Dia juga tahu aturan Sky Split Tower. Jika seseorang mencapai 10 kemenangan beruntun maka mereka bisa mendapatkan poin pembantaian. Setelah menonton pertempuran antara master level Kaisar Kuasi, dia telah memperoleh banyak manfaat dari ilusi itu. Lin Ming telah sampai pada pemahaman baru tentang poin pembantaian. Mereka benar-benar hal yang baik, lebih banyak lebih baik. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak poin pembantaian, dia bisa menukarkannya dengan lebih banyak cakram arai pertempuran dengan Kaisar Kuasi yang akrab dengan konsep ruang dan waktu. Atau bahkan, begitu otoritasnya naik lagi, dia bisa menyewakan di susunan pertempuran master tingkat Kaisar sejati. Dengan ini, pemahamannya tentang hukum ini bisa mencapai ketinggian baru. Lin Ming tentu saja tidak akan melewatkan keuntungan sebesar itu. Gadis muda Fei melihat bahwa minat Lin Ming telah terusik dan dia memucat. Dia mulai buru-buru menjelaskan dengan panik. Benar, Tuan Lin, tolong jangan meremehkan dia. Lansing telah menunjukkan kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang dia ungkapkan dalam pertempuran pertamanya. Dia tidak menganggap serius 3 kemenangan beruntun pada hari pertama itu. Saya mengerti. Lin Ming tiba-tiba menyadari mengapa begitu banyak orang menatapnya. Mereka sedang menunggu pertunjukan yang bagus. Lin Ming mengeluarkan kristal iblis darah kelas menengah dari cincin spasial dan meletakkannya di atas meja. Dia berkata, "Pelayan, saya sudah selesai di sini." Lin Ming langsung berdiri. Sir Lin, apa yang Anda rencanakan? Ekspresi gadis muda Fei berubah. Hatinya dipenuhi dengan firasat sial. Lin Ming samar-samar tersenyum, aku akan ke arena bela diri untuk melihat-lihat. Aku ingin melihat seperti apa kekuatan tersembunyi Lansing itu. Petik 2. Suara Lin Ming tidak keras, tetapi seniman bela diri mana di restoran yang bukan master. Mereka semua dengan jelas mendengar kata-kata Lin Ming. Tiba-tiba, banyak dari orang-orang ini yang menunjukkan ketertarikan. Lin Ming sangat menyadari bahwa ada seekor harimau di gunung, namun dia masih berjalan menuju sarangnya. Namun, banyak juga orang yang menggelengkan kepala dan banyak juga yang tertawa. Beberapa seniman bela diri iblis raksasa memandang Lin Ming dengan schadenfreude di mata mereka. Mereka memandang Lin Ming seperti dia idiot. Mereka ingin melihat betapa menyedihkan dia akan dikalahkan atau betapa mengerikan dia akan mati. Episode ke-543, dengan judul Tubuh Pertempuran Raja Fei. Langsung ke dalam alurnya. Apakah mereka ingin menonton untuk kesenangan atau untuk melihat bagaimana Lin Ming akan menderita? Semua orang berdiri serempak untuk melakukan satu hal, bayar tagihan. Sesaat, sang pramusaji kebanjiran mengumpulkan uang. Para seniman bela diri semua bergegas ke arena bela diri. Sir Lin, Anda, gadis muda Fei itu terdiam. Dia secara khusus mencoba membujuk Lin Ming untuk tidak pergi, tetapi efeknya sebaliknya. Gadis muda Fei memiliki perasaan yang baik terhadap Lin Ming. Tentu saja,
Ini sama sekali tidak seperti perasaan romantis antara pria dan wanita. Sebaliknya, itu adalah rasa terima kasih dari seorang pelayan yang diperlakukan dengan baik dan tidak diganggu oleh tuannya. Di lingkungan Sky Split Tower, hanya ada sedikit pria yang bisa tetap murni hati dan pikiran tanpa dirusak oleh pengaruh jahat. Secara alami, dia tidak ingin terjadi sesuatu pada Lin Ming. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Lin Ming sudah meninggalkan restoran. Dia langsung menembak ke arah arena bela diri. Haha, menarik sekali. Saya menantikan pertarungan Lin Ming dan Lan Xing. Saya harap mereka tidak mengecewakan saya. Petik 2. Hasilnya sudah jelas. Kaum muda terlalu liar dan tidak ramah. Mereka tidak terlalu memikirkan masalah. Lin Ming belum melihat pertempuran Lan Xing beberapa hari terakhir ini. Tidak bijaksana baginya untuk terburu-buru seperti ini. Petik 2. Lin Ming tidak buruk, dan kemungkinan besar dia memiliki beberapa kartu tersembunyi di tangannya. Tapi di Sky Split Tower, siapa di sini bukan jenius yang luar biasa di antara rekan-rekan mereka, dan siapa yang tidak memiliki kekuatan tersembunyi. Dalam kasus ini, mereka yang meremehkan orang lain kemungkinan besar akan menderita. Jika dia menganggap bahwa kartu tersembunyinya cukup untuk membunuh yang lain, maka itu adalah pikiran orang bodoh yang bodoh. Orang seperti ini kemungkinan besar akan mati. Petik 2. Master di Sky Split Tower sebanyak awan di langit. Di sini, ada harimau dan naga berserakan di setiap tikungan. Bahkan master tingkat ini harus menyelidiki kekuatan lawan mereka secara menyeluruh dan batas sebenarnya sebelum bergerak. Kalau tidak, itu akan sangat berbahaya. Aku ingin tahu apa yang terjadi di arena bela diri sekarang. Mungkin Lan Xing sudah mendapatkan 10 kemenangan beruntunnya. Petik 2. Itu mungkin terjadi. Saat ini, di arena bela diri. 10 kemenangan beruntun. Lan Xing akhirnya memperoleh 10 kemenangan beruntun. Wasit berpakaian hitam dengan keras mengumumkan. Lan Xing terlalu kuat. Dia telah secara resmi mewujudkan tato iblis surgawi bersayap 4 lengkap, dan bahkan ada garis pucat dari pasangan ketiga. Seperti yang diharapkan penonton, Lin Ming tidak muncul. Karena dia tidak muncul, tidak ada orang yang mau melangkah dan menantang 10 kemenangan beruntun Lan Xing. Dengan susah payah Lan Xing menemukan seorang seniman bela diri Fei untuk maju. Seniman bela diri ini awalnya tidak memiliki harapan untuk menang. Pertandingan ke-11 adalah yang paling penting. Haha, aku sudah lama menantikan ini. Saya tidak tahu siapa yang akan naik ke atas panggung. Petik 2. Para pembangkit tenaga listrik ini telah mencapai kesepakatan sesuai dengan kekuatan mereka. Jika saya ingat dengan benar, seharusnya sudah waktunya bagi Huyan Luo untuk memasuki panggung. Petik 2. Setiap kesempatan untuk mendapatkan poin pembantaian sangat berharga. Di lantai 2, ada 4 metode berbeda untuk mendapatkan poin penyembelihan. Yang pertama mendapatkan rentetan kemenangan, 10 kemenangan, 20 kemenangan, 30 kemenangan, 40 kemenangan, dan seterusnya. Seseorang dapat memperoleh poin pembantaian yang sesuai dengan setiap set 10 kemenangan beruntun. Tetapi di Menara Sky Split, jika seorang seniman bela diri tingkat tinggi mengalahkan seorang seniman bela diri yang jauh lebih lemah, maka kemenangan ini tidak akan dihitung sebagai kemenangan beruntun mereka. Dengan demikian, saat rentetan kemenangan berlanjut menjelang akhir, pertandingan yang dihadapi akan menjadi semakin ganas. Pada saat ini, bahkan pembangkit tenaga listrik harus berhati-hati ketika mereka bertarung. Ini juga menjadi semakin sulit untuk mendapatkan poin pembantaian. Metode kedua untuk mendapatkan poin penyembelihan hampir kebalikan dari metode pertama. Itu untuk mengakhiri rentetan kemenangan lawan. Misalnya, jika seseorang ingin mengakhiri 10 kemenangan beruntun Lan Xing, maka titik pembantaian itu akan jatuh ke tangan mereka. Metode ketiga adalah mendapatkan emblem kemuliaan.
Setiap Glory Emblem memberikan sejumlah poin pembantaian. Metode terakhir adalah bertaruh pada pertandingan. Begitu kedua pihak membuat kesepakatan, mereka bisa bertaruh poin pembantaian. Orang yang menang akan mendapatkan poin pembantaian ini. Dalam situasi ini, cara termudah untuk mendapatkan poin pembantaian adalah metode kedua, mengakhiri rentetan kemenangan beruntun lainnya. Ini terutama untuk pendatang baru seperti Lansing, mereka dipandang sebagai yang terbaik untuk bergerak maju oleh para master. Semua orang iri dengan peluang ini. Di antara para master lantai 2, mereka sudah memiliki seperangkat aturan tak tertulis untuk membagi peluang ini. Dan kali ini, giliran Huyan Luo. Huyan Luo adalah iblis raksasa. Dia berdiri setinggi 12 kaki, dan dia dianggap tinggi dan kuat bahkan untuk demon raksasa. Senjatanya adalah palu godam besar dengan pegangan setebal lengan orang dewasa. Bobotnya benar-benar mencapai puluhan ribu jins. Bang! Saat Huyan Luo melompat ke atas panggung, dia langsung menghancurkan ubin tempat dia mendarat, menyebabkan seluruh panggung arena bergetar. Hehe, bayi laki-laki kecil, jangan terlalu gugup. Aku akan bersikap lunak padamu. Orang berbakat seperti Anda adalah asal terbaik dari titik pembantaian kami. Aku pasti tidak akan menyakitimu, jadi jangan khawatir. Mata Huyan Luo bersinar saat dia melihat Lansing dari atas ke bawah, menjilat bibirnya sebagai antisipasi. Tubuhnya 2 kali lebih besar dari Lansing, itu seperti membandingkan orang dewasa dengan anak kecil. Lansing dengan sombong berkata, "Apa menurutmu aku ini domba? Apakah Anda percaya bahwa Anda bisa terus membiarkan saya dan memanen poin dari saya sesekali?" Petik 2. Haha, pemikiranmu juga cukup bagus. Nak, pasrah pada takdirmu. Sky Split Tower adalah negeri di mana kekuatan berkuasa. Jika kamu bisa mendapatkan kekuatan, maka kamu bisa melakukan hal yang sama seperti aku. Petik 2. Tidak buruk, saya setuju dengan Anda. Tapi sebelum kita memulai pertempuran kita, saya punya saran. Petik 2. Katakan. Saya juga ingin menjadikan ini pertandingan judi dengan poin penyembelihan. Saya akan bertaruh 2 poin. Artinya jika menang, maka Anda akan memperoleh 3 poin pembantaian. Tentu saja, jika kamu kalah maka poin itu adalah milikku. Petik 2. Saran Lansing mengejutkan Huyan Luo. Huyan Luo tiba-tiba tertawa dan berkata, ide bagus, ide bagus. Dia tidak menyangka bahwa hadiah sebesar itu akan dikirimkan dengan sendirinya ke pintunya. Lansing ini benar-benar berpikir bahwa 1 poin tidak cukup dan ingin bertaruh 2 poin lagi. Hehe, nak. Jika kamu pikir kamu bisa mengalahkanku karena aku bilang aku akan bersikap lunak padamu maka kamu salah besar. Saya akan membiarkan Anda secara pribadi mengalami kekuatan penantang dari lantai atas. Petik 2. Saat Huyan Luo selesai berbicara, dia memberikan teriakan keras dan aura yang mengesankan muncul dari tubuhnya. Esensi iblis melonjak keluar dan energi neraka melonjak ke langit. Lansing mencibir. Alasan dia berani bertaruh dengan Huyan Luo adalah karena dia sudah menyelidiki segalanya tentang dia. Dia bahkan telah meneliti sekte asal Huyan Luo, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang apa metode kultivasinya. Dia bahkan telah mencari cakram arai pertempuran dengan pertempuran Huyan Luo. Tentu saja, tidak dapat dihindari bahwa Huyan Luo memiliki beberapa kartu tersembunyi. Namun meski begitu, Lansing memperkirakan dia memiliki peluang menang 70 hingga 80%. Di Sky Split Tower, peluang 70 hingga 80% sudah layak untuk dipertaruhkan. Bibir Lansing melengkung seperti iblis yang terkekeh. Dia perlahan mengeluarkan pedang panjang dari cincin spasialnya. Energi neraka di arena bela diri begitu tebal. Siapa yang melawan siapa? Sudah mencapai tingkat seperti itu. Petik 2. Saat Lin Ming melesat melewati jalan menuju arena bela diri,
dia mendengar seniman bela diri di sepanjang jalan dalam diskusi yang memanas. Sungguh, arena bela diri memancarkan energi neraka yang sangat kaya. Ini adalah bukti betapa panasnya pertempuran itu. Saat Lin Ming memasuki arena bela diri, dia melihat dari jauh ke arah panggung utama. Seorang raksasa iblis raksasa berdiri di sana, seluruh tubuhnya basah dengan darah dan rambutnya berantakan. Seorang pemuda Fei tersenyum mengerikan padanya. Tubuh pemuda Fei ini ditutupi lapisan baju besi kecubung. Ada beberapa luka dalam di tubuhnya, tapi dia sepertinya tidak menyadarinya. Nyatanya, rasa sakit ini sepertinya membuatnya bergairah. Apakah itu Lan Xing? Lin Ming terkejut. Pemuda Fei ini memiliki rambut biru panjang yang sampai ke pergelangan kakinya dan ada banyak rune yang terukir di tubuhnya dengan pola yang aneh. Dia memang terlihat seperti Lan Xing, tetapi energi Fei yang membungkusnya bahkan lebih mengerikan. Aku tidak pernah mengira Lan Xing akan berhasil mempraktikkan tubuh pertempuran Raja Fei. Jika ini terus berlanjut maka Huyan Luo tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Petik 2. Tidak heran Lan Xing memiliki bakat yang luar biasa. Garis keturunan Ancient Fei-nya terlalu kaya, dia bahkan bisa menggunakan Fei King Battle Body. Petik 2. Garis keturunan Fei kuno. Pikiran Lin Ming bergerak. Sebelumnya, dia pernah mendengar tentang ras iblis raksasa kuno. Gumpalan besar esensi darah yang ditembakkan dari Cosmic Melting Furnace adalah esensi darah dari ras demon raksasa kuno. Demon Sin ingin menelannya untuk memperkuat dirinya sendiri, tetapi hasil akhirnya adalah itu telah disedot oleh Magic Cube. Dari kelihatannya, sepertinya Fei kuno mirip dengan iblis raksasa kuno. Tanpa ragu, apakah mereka Ancient Fei atau Ancient Giant Demons? Keduanya adalah ras dengan bakat yang menantang surga. Mungkin bahkan klan Phoenix kuno juga sama. Sir Lin, itu adalah badan pertempuran Raja Fei. Pada saat ini, gadis Fei muda terengah-engah dari belakang Lin Ming. Dia telah mengikutinya selama ini. Dia menarik napas lagi, suaranya bergetar saat dia berkata, Sir Lin, Lan Xing dapat menggunakan badan pertempuran Raja Fei karena dia telah dikenali oleh Fei kuno. Dengan Fei King Battle Body, dia dapat meningkatkan kekuatannya sebanyak 40 hingga 50%. Meningkatkan kekuatan seseorang sebesar 40 hingga 50% memang jumlah yang cukup besar. Orang dewasa di masa jayanya mungkin 40 hingga 50% lebih kuat dari remaja muda. Tetapi orang dewasa ini mungkin dapat mengalahkan 4 atau 5 remaja ini. Saat gadis muda Fei melihat ekspresi tidak peduli Lin Ming, dia menghela nafas. Tidak ada hal lain yang bisa dia katakan untuk menghiburnya, dia telah mengatakan semua yang bisa dia katakan. Bang! Di panggung arena, palu godam besar Huyan Luo terlempar tinggi, dengan cepat berputar di udara. Pada saat yang sama, Lan Xing melangkah ke depan, angin kencang bertiup dari pedang panjangnya. Wosh wosh wosh. Darah memercik. Huyan Luo meraung seperti binatang yang terpojok dan kemudian meninju Lan Xing. Mati. Suara Lan Xing sedingin es. Sosoknya menghilang tertiup angin. Pada saat berikutnya, pedangnya yang dingin dan bersinar telah menembus langsung ke leher Huyan Luo. Satu pedang untuk menutup tenggorokan. Pada saat ini, ada ledakan keras ketika palu godam yang dikirim Lan Xing terbang akhirnya berbalik arah dan menabrak tanah. Adapun Huyan Luo, matanya melebar karena tidak percaya saat dia melihat pedang panjang di lehernya, darahnya menetes dari pedangnya. Perlahan, matanya berkaca-kaca. Puh! Lan Xing mengguncang pedangnya dan memotong leher Huyan Luo. Kepala besar itu berguling ke dalam darah, dan kolom darah menyembur setinggi 20 kaki langsung ke udara. Lan Xing, kemenangan. Dengan pengumuman wasit tersebut, penonton terdiam sesaat. Huyan Luo, yang kekuatannya nomor 1 di tingkat kedua, benar-benar mati seperti ini. Konsep angin yang garang.
Dalam serangan terakhir, Lan Xing menggunakan konsep angin untuk menghindari tinju Huyan Luo dan juga melakukan serangan pembunuhan. Petik 2. Nyata. Lan Xing ini baru berusia 23 atau 24 tahun. Di masa depan, ada harapan dia menjadi Kaisar Fei. Petik 2. Penonton berbicara dengan keras di antara mereka sendiri. Memang ada banyak pemuda heroik yang luar biasa di dalam Sky Split Tower. Tapi, benar-benar ada sedikit talenta level Peerless Emperor yang potensial seperti Lan Xing. Lan Xing mengabaikan diskusi orang banyak. Saat dia perlahan mengangkat kepalanya, matanya beralih ke Lin Ming. Senyumnya melebar, dan itu tampak lebih jahat dari sebelumnya. Episode ke-544, dengan judul Mengukur untuk Mengukur, langsung ke dalam alurnya. KKK. Armor ametis yang menutupi tubuh Lan Xing mulai perlahan-lahan tenggelam kembali ke tubuhnya, dan rune misterius di wajahnya mulai memudar sampai dia tampak seperti pemuda Fei yang sangat tampan dari sebelumnya. Tapi, darah masih mengotori wajahnya, membuatnya terlihat galak. Saat Lan Xing memandang Lin Ming, matanya dipenuhi dengan kebanggaan dan niat untuk bertarung. Pahlawan muda Lan telah memperoleh 11 kemenangan beruntun. Dia telah secara resmi mendapatkan 1 poin pembantaian serta 2 poin pembantaian dari pertaruhannya dengan Huyan Luo. Apakah pahlawan muda Lan ingin terus bertarung? Petik 2. Tidak, Lan Xing menggelengkan kepalanya. Saya akan beristirahat selama 2 jam sebelum memulai pertandingan ke-12 saya. Semua orang mengira bahwa Lan Xing akan melanjutkan dan mencoba meraih 12 kemenangan beruntun dalam sekali jalan. Tapi kata-katanya mengejutkan mereka. Anak ini, dari pertaruhannya dengan Huyan Luo, saya merasa dia sangat kurang ajar, tetapi sekarang tampaknya dia sebenarnya cukup tenang. Dia telah menghabiskan sedikit energi tetapi tidak terbawa oleh kemenangannya. Dia benar-benar memutuskan untuk beristirahat selama 2 jam sebelum melanjutkan. Petik 2. Sepertinya itu bukan momen impuls yang menyebabkan dia bertaruh dengan Huyan Luo. Sepertinya dia telah menyelidiki Huyan Luo sebelumnya dan yakin dia memiliki peluang tinggi untuk menang. Petik 2. Hehe. Apakah kamu memperhatikan bahwa Lin Ming juga datang? Apa menurutmu Lin Ming berani tinggal di sini selama 2 jam? Petik 2. Ini bukan pertanyaan apakah dia berani, tetapi apakah dia idiot dan akan terpengaruh oleh suasana hatinya. Lin Ming tiba tepat pada waktunya untuk melihat pertarungan terakhir Lan Xing, bahwa faking battle body bukanlah lelucon. Kekuatan tempur Lan Xing telah mencapai tingkat pertama lantai 2 menara Sky Split, dan bukan hanya itu, tetapi dia tidak bisa dianggap terlalu lemah di antara tingkat pertama. Petik 2. Saat penonton berbicara, banyak dari mereka yang hadir melihat Lin Ming. Mereka menantikan untuk melihat bagaimana Lin Ming akan menanggapi ini. Di bawah pengawasan penonton, Lin Ming tidak memiliki banyak ekspresi. Sebaliknya, dia dengan tenang berjalan di atas panggung. Lin Ming menginjak panggung. Petik 1. Orang-orang baru saja memikirkan hal ini ketika Lin Ming melompat. Perlahan, dia jatuh ke arena seperti capung di danau yang tenang. Lin Ming melirik wasit berpakaian hitam dan dengan tenang berkata, "Saya ingin bertarung." Banyak penonton yang terkesiap karena terkejut dan gembira. Lin Ming tidak pergi dan dia juga tidak bermeditasi untuk beristirahat. Sebagai gantinya, dia harus memasuki panggung arena untuk bertarung. Apakah dia mencoba membuktikan suatu hal di sini? Lan Xing juga sedikit tertegun. Dia segera menyeringai dan kemudian menutup matanya, kembali ke meditasi untuk memulihkan pikirannya. Dia tidak perlu melihat sebelum menyadari bahwa Lin Ming tidak akan menghadapi lawan yang layak. Meskipun ada banyak master yang hadir hari ini, tidak satupun dari mereka akan bergerak melawan Lin Ming, dan ini hanya karena tidak ada keuntungan dalam melakukannya. Paling-paling, beberapa seniman bela diri manusia lapis kedua yang lebih lemah akan datang untuk menantang Lin Ming.
Orang-orang ini datang untuk mendapatkan pengalaman serta untuk menantang kesenjangan antara mereka dan orang lain. Arena bela diri di lantai 2 tidak pernah kekurangan jenis seniman bela diri ini, sehingga tidak pernah sulit bagi seseorang untuk mendapatkan 10 kemenangan beruntun. Tapi, bagi mereka yang berada di atas 10 kemenangan beruntun, ada master yang perkasa di mana-mana. Ini karena mereka bisa mendapatkan poin pembantaian dengan mengakhiri kemenangan beruntun orang lain. Dan karena kekuatan individu-individu ini mungkin terlalu dekat, ketika pertempuran sengit terjadi, seringkali kematian akan menyertainya. Zhou Tianyu dari Sekte Angin Putih dengan hormat meminta bimbingan Sirlin. Seorang seniman bela diri melompat ke atas panggung. Dia bukan siapa-siapa. Bahkan, dia telah memadatkan tato iblis surgawi bersayap 2, kekuatannya bisa dianggap layak. Ada banyak seniman bela diri di lantai 2 yang akan memadatkan tato iblis surgawi dan kemudian kalah satu ronde. Mereka kemudian harus menghabiskan waktu lain untuk memadatkannya lagi, dan mengulangi proses ini berkali-kali. Tapi selama mereka mempertahankan hidup mereka maka kegagalan sama sekali tidak terjadi. Saat wasit mengumumkan dimulainya pertandingan, pedang Zhou Tianyu melintas ke arah dada Lin Ming seperti ular. Serangan pedangnya mengandung petunjuk samar tentang konsep air. Energi pedangnya panjang, cair, dan tidak bisa dipotong. Namun, ini sama sekali bukan apa-apa bagi Lin Ming. Segera setelah kekuatan tombaknya ditampilkan, gelombang getar dari esensi sejati meletus. Gelombang esensi sejati yang tak ada habisnya menabrak energi pedang, menghancurkannya menjadi ketiadaan. Sebuah tombak disodorkan, ujungnya seperti sambaran petir. Tampaknya menghilang ke dalam kehampaan dan langsung muncul di antara alis Zhou Tianyu. Energi neraka tiba-tiba menyatu padanya. Zhou Tianyu merasakan dingin yang menggigil di antara alisnya, dan rambut di punggungnya mulai berdiri tegak. Pada saat itu, dia merasa seolah tombak Lin Ming akan memotong kepalanya. Aku kalah. Zhou Tianyu diam-diam merasa lega, tetapi dia menemukan bahwa punggungnya basah oleh keringat. Saat itu, dia hampir berpikir bahwa dia akan mati. Pertarungan yang bagus. Lin Ming menarik tombak komet ungu, dan gelombang energi neraka dalam Zhou Tianyu diluncurkan dan masuk ke tubuh Lin Ming. Meskipun tidak banyak, itu masih bisa membuat tato setan surgawi Lin Ming sedikit lebih solid. Lin Ming, kemenangan. Wasit mengumumkan dengan keras. Tombak yang sangat kuat. Baik itu kekuatan tombak atau energi neraka, dia dapat dengan bebas menggunakannya dengan keterampilan dan kemudahan. Saya ingin tahu apakah Lin Ming menyembunyikan lebih banyak kekuatan. Petik 2. Lin Ming memang kuat, tapi lawannya terlalu lemah. Bahkan jika dia menang dengan indah, itu tidak berarti banyak. Jika Lin Ming ingin mengalahkan Lan Xing, kemungkinannya tidak terlalu tinggi. Petik 2. Zhou Tianyu bahkan tidak berada pada level yang sama dengan Huyan Luo. Ada sangat sedikit orang yang percaya Lin Ming akan menang. Namun, di sudut arena bela diri, seorang pria paruh baya berambut putih tenggelam dalam pikirannya. Dalam sepersekian detik itu, rasa ruang dan waktunya sepertinya bercampur aduk. Apakah itu ilusi? Itu sepertinya hanya serangan biasa dari anak laki-laki itu, tapi jika aku menghadapinya, bahkan aku akan sulit untuk menghindarinya. 4 kemenangan beruntun, 5 kemenangan beruntun, 6 kemenangan beruntun. Lin Ming memperoleh 8 kemenangan beruntun dalam sekali jalan. Setiap pertandingan tidak melebihi 3 gerakan. Dia seperti raksasa yang tak terbendung yang mengalahkan semua orang di hadapannya. Meskipun tidak ada lawan Lin Ming yang ahli, setiap pertempuran dimenangkan dengan mudah. Di semua putaran ini, napas Lin Ming bahkan tidak dipercepat. Ini diam-diam mengejutkan beberapa orang yang hadir. 8 pertandingan, 8 kemenangan. Ini adalah pertandingan kelima pahlawan muda Lin hari ini.
Apakah Anda ingin melanjutkan pertandingan ke-6? Wasit berpakaian hitam bertanya. Di dalam Sky Split Tower, seorang seniman bela diri biasanya tidak akan bertarung lebih dari 3 pertempuran sehari. Yang benar adalah ini demi kehati-hatian. Mereka ingin menghindari terlihat terlalu sombong dan sombong, sehingga menarik beberapa tuan untuk menekan mereka. Seperti Lin Ming sekarang, dia bisa melewati 5 pertandingan terakhir ini seperti tidak ada. Mungkin, Lin Ming melirik ke arah Lan Xing, memikirkan berapa banyak waktu yang tersisa. Dia, seperti Lan Xing, tidak akan meremehkan lawannya. Lin Ming melihat ke depan untuk melihat apa sebenarnya faking battle body ini. Setelah Lin Ming turun dari panggung, mata semua orang tertuju padanya. Mereka ingin melihat apakah dia akan pergi atau bertahan di arena bela diri. Lin Ming adalah pendatang baru murni, jauh lebih baru dari Lan Xing. Lan Xing sudah berlatih di lantai 2 selama 1 tahun penuh. Pada saat ini, menghadapi lawan semacam ini, tidak akan memalukan jika Lin Ming menghindari pertempuran. Namun, Lin Ming hanya diam-diam berjalan ke kursi dan duduk. Beberapa pertandingan ini tidak membuatnya lelah, dia hanya duduk untuk menyesuaikan mentalitasnya. Dia telah duduk. Anak sapi yang baru lahir benar-benar tidak takut pada harimau. Petik 2. Dia hanya memperlakukannya sama. Dia sudah sadar bahwa Lan Xing akan menantangnya namun dia tidak peduli. Sebaliknya, dia dengan tenang menyambut tantangan Lan Xing. Petik 2. Ini cukup menyenangkan untuk ditonton. Ketika para master bertarung, terutama 2 talenta bintang baru, sering kali menarik banyak orang. Berita tentang potensi pertempuran menyebar, dan semakin banyak orang memadati arena. Ada orang terus-menerus mengalir melalui pintu masuk arena bela diri. Segera, ada 4.000 hingga 5.000 orang di tribun. Selain beberapa seniman bela diri yang pergi ke pengasingan tertutup, sebagian besar seniman bela diri lainnya telah datang. Bahkan ada beberapa seniman bela diri tingkat rendah yang terutama melakukan bisnis di lantai 2 yang juga datang, berharap untuk melihat kesenangannya. Seluruh arena bela diri dipenuhi orang. Adapun panggung tengah arena bela diri, sebenarnya tidak ada orang yang bertarung. Mereka semua menunggu Lin Ming dan Lan Xing bertarung. Waktu perlahan berlalu. Lin Ming seperti biksu saat dia duduk bermeditasi, dan Lan Xing juga tidak terburu-buru. Kerumunan di sekitar keduanya mulai berteriak keras dalam diskusi mereka. Sebenarnya, Lan Xing bahkan tidak membutuhkan 1 jam untuk memulihkan kondisi puncaknya. Namun demikian, ia tetap bermeditasi tanpa ada keinginan untuk berdiri. Dalam situasi ini, orang normal pasti akan menjadi sabar dan melompat ke atas panggung untuk menunggu penonton. Tapi, Lan Xing benar-benar mengabaikan semua ini. Karena dia bilang dia akan istirahat selama 2 jam, dia akan istirahat selama 2 jam. Stabilitas mental sangat mengejutkan. Sudah waktunya. 2 jam penuh kemudian, Lan Xing membuka matanya dari keadaan meditasinya yang tenang. Suaranya tenang seperti danau yang tenang. Sungguh mentalitas yang kuat. Beberapa orang di antara penonton tidak bisa menahan teriakan pujian. Orang-orang dengan watak seperti ini dapat mempertahankan kondisi pertempuran puncak mereka setiap saat. Ada sangat sedikit faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keadaan pikiran mereka. Orang ini cukup menakutkan. Tidak hanya kekuatannya yang menantang surga, tetapi dia juga memiliki kepribadian yang tenang. Petik 2. Lan Xing melihat ke arah Lin Ming, sudut bibirnya menyeringai, karena kamu telah menungguku di sini, sepertinya kamu sudah memutuskan untuk melawanku. Karena itu masalahnya, ayo naik ke panggung. Petik 2. Sosok Lan Xing kabur dan dia muncul di panggung arena. Lin Ming mengikuti, dengan ringan jatuh ke atas panggung. Lin Ming, selama pertandingan saya dengan Huyan Luo, saya bertaruh dengan poin pembantaian.
Apakah Anda berani mengikuti pertaruhan saya? Lan Xing mengejek. Berapa banyak yang ingin Anda pertaruhkan? Lin Ming bertanya. Sama, 2. Jika Anda dapat mengalahkan saya, Anda tidak hanya akan memperoleh poin pembantaian dengan menghentikan rentetan kemenangan saya, tetapi Anda juga dapat memenangkan 2 poin pembantaian dari sebuah taruhan. Tentu saja, ini semua tergantung pada apakah Anda bisa menang atau tidak. Petik 2. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Lin Ming langsung setuju. Haha, bagus, hebat. Maka saya tidak akan sopan. Saat Lan Xing berbicara, dia mengeluarkan pedang panjang dari cincin spasialnya. Pedang itu mulai bersenandung tertiup angin. Ini adalah pencapaian mengintegrasikan konsep angin ke dalam skill pedang seseorang. Dalam hal konsep angin, pemahaman Lan Xing jauh melampaui pemahaman Lin Ming. Lin Ming juga mengeluarkan tombak komet ungu. Aura yang tenang namun tak tergoyahkan tiba-tiba keluar darinya. Dia seperti gunung yang menjulang tinggi, tidak terjangkau dan tidak terjangkau. Cici. Keduanya bahkan belum bertarung tetapi aura mereka sudah bertabrakan satu sama lain. Dibandingkan dengan aura stabil Lin Ming, aura Lan Xing seperti panah terbang, tajam dan menembus. Heh, Anda sungguh luar biasa. Lalu aku akan melihat seberapa besar kekuatanku yang bisa kamu tarik. Saat Lan Xing berbicara, ekspresinya berubah. Matanya bersinar seperti bintang dingin di langit, cahaya dingin memancar dari mereka. Pedang angin. Saat Lan Xing selesai berbicara, pedang di tangannya menghilang. Pedangnya telah menyatu dengan angin. Seseorang hanya bisa melihat angin, tapi tidak pedang. Pada saat itu, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya menenun menjadi jaring yang menutupi langit, jatuh ke Lin Ming. Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Lin Ming langsung menghilang. Ubin yang berada di bawah kakinya terpotong-potong oleh energi pedang itu. Episode ke-545, dengan judul Pertempuran Berdarah. Langsung ke dalam alurnya. Konsep angin. Pedang Lan Xing melambat sesaat. Dia sangat peka terhadap konsep angin. Teknik gerakan yang baru saja digunakan Lin Ming mengandung sentuhan inheren dari konsep angin. Sayang sekali, dibandingkan dengan saya, perbedaan konsep angin kami adalah seperti langit dan bumi. Pemahaman manusia tentang hukum benar-benar menjijikkan. Meskipun kemampuan gerakanmu cukup, kamu tidak bisa menghindari pedangku. Petik 2. Pedang Lan Xing dipotong sekali lagi. Kecepatan gerakannya membuat serangannya sulit dibedakan, seolah-olah tubuhnya sendiri tampak berbaur dengan angin, tidak menyisakan apapun selain serangkaian hantu yang memudar. Hampir tidak mungkin untuk mengetahui di mana dia berada, dia tidak ada di mana-mana dan sekaligus. Cahaya pedang melintas di udara, membentuk jaring garis halus. Tidak ada celah dalam serangan ini, itu tidak bisa dihindari. Esensi sejati yang sangat terkompresi dikombinasikan dengan konsep angin ke tingkat yang hampir sempurna. Kecepatan dan mematikan serangan semacam itu menakutkan. Lin Ming berulang kali mundur, tetapi dia tidak bisa menghindari lampu pedang ini. Pakaiannya mulai robek, dan dia dikelilingi oleh bahaya di semua sisi. Pedang Lan Xing terlalu tajam dan sudut serangannya rumit. Tidak ada cara untuk mengikutinya. Jika saya harus menghadapi cahaya pedang ini, bahkan saya akan pusing. Jika Lin Ming hanya mencoba menghindar, maka dia benar-benar akan kalah. Petik 2. Pada akhirnya, inilah perbedaan konsep. Pemahaman Lin Ming tentang konsep jauh lebih rendah daripada Lan Xing. Jika dia ingin melawan Lan Xing dengan konsep, maka dia hanya membodohi dirinya sendiri. Menyerang musuh di mana dia lebih lemah adalah tugas bodoh. Petik 2. Benar. Dalam hal konsep, bagaimana manusia bisa dibandingkan dengan Fei? Petik 2. Di pojok arena, dua penantang kawakan tengah menyaksikan pertandingan ini. Mereka memiliki visi dan penilaian yang sangat akurat,
dan mampu mendekati level konsep di atas panggung. Dia dipojokkan. Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan. Petik 2. Di panggung arena, Lin Ming telah terperangkap di tengah lusinan lampu pedang. Tidak ada tempat untuk mengelak lagi. Di tribun, ada banyak iblis raksasa yang wajahnya dipelintir dengan senang dan gembira. Mereka ingin melihat Lin Ming memohon kematian. Orang bodoh itu mencoba membandingkan konsep dengan Fei hanya mencari pelecehan. Jalan buntu. Lin Ming mengerutkan kening. Sebenarnya, menerobos perangkap cahaya pedang Lansing itu sederhana. Selama dia menggunakan Primeval Halberd Strike atau meledakkan ratusan segel peminum darah di dalam dirinya, pusaran energi berikut akan segera menghancurkan setiap pedang cahaya menjadi ketiadaan. Tetapi Lin Ming tidak ingin melakukan ini. Alasan pertama adalah karena dia ingin menyembunyikan kemampuannya sebanyak mungkin sebelum memasuki lantai 3 Sky Split Tower, dan alasan kedua adalah dia ingin mengalami konsep ini dan meningkatkan kemampuannya. Semakin jauh seseorang menjalani seni bela diri, semakin jelas pentingnya konsep. Dibandingkan dengan seniman bela diri biasa, pemahaman Lin Ming tentang konsep jauh melebihi pemahaman mereka. Tapi, dia tidak puas dengan ini. Ini karena matanya selalu tertuju pada alam para dewa. Karena kemampuannya yang buruk untuk memahami konsep, dia tidak dapat menampilkan kekuatan sebenarnya dari seni tombak yang hebat dan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Pertarungan dengan Lansing ini adalah kesempatan bagus untuk mempertajam pemahamannya tentang konsep. Bagaimana Lin Ming bisa melewatkan kesempatan ini? Saat Lin Ming melihat lampu pedang tak berujung memotong ke arahnya, dia mengertakkan gigi dan bergegas ke lampu pedang yang menyilaukan itu. Apa anak ini sudah gila? Petik 2. Lansing terkejut. Lin Ming benar-benar menuju ke lampu pedangnya. Mata semua orang membelalak. Bahkan tidak ada cukup waktu untuk berteriak. Tetapi pada saat ini, sosok dan kecepatan Lin Ming tampaknya terdistorsi, dan kemudian, hal yang tidak dapat dipercaya terjadi. Tubuh Lin Ming secara bertahap melalui tirai lampu pedang tanpa cedera sedikit pun. Tombaknya menusuk ke arah depan Lansing. Apa? Lansing kaget. Tapi dia masih seorang master dan reaksinya terhadap semua keadaan sangat cepat. Pedangnya menebas ujung tombak komet ungu. Kilatan petir menyelinap ke tubuh Lansing seperti ular yang tersembunyi. Itu membuat lengannya mati rasa dan menyebabkan darahnya jatuh. Lin Ming mengangkat tombaknya untuk menusuk lagi pada saat tubuh Lansing lumpuh. Pada saat kritis ini, Lansing menggigit ujung lidahnya dan bergegas mundur, nyaris tidak menghindari serangan tombak Lin Ming. Apa yang terjadi? Penonton tercengang. Bahkan Lansing khawatir. Saat itu, Lin Ming sepertinya melewati kehampaan itu sendiri. Dia melewati tirai cahaya pedang yang berbahaya, tiba tepat di depan Lansing. Apakah itu konsep ruang? Seorang penantang veteran tersentak ketika dia tiba-tiba memikirkan ini. Konsep ruang sulit dipahami dan hanya sementara. Bahkan di antara Fei, yang dicintai oleh hukum alam, sangat sedikit yang bisa memahami konsep ruang. Ini karena mereka tidak bisa menghubunginya. Konsep angin, konsep air, hal-hal ini dapat dilihat dan disentuh. Selama seseorang sering berhubungan dengan konsep ini, mereka akan selalu dapat menyentuh aturan mereka dan dengan demikian memahami konsep yang sesuai. Namun keberadaan ruang, meski ada di mana-mana, tidak bisa dirasakan. Akibatnya, hanya ada sedikit pembangkit tenaga listrik yang mampu memahami konsep ruang, dan bahkan lebih sedikit warisan yang diwariskan. Jadi, bagi seniman bela diri dari benua setan suci, konsep ruang adalah keberadaan yang sangat misterius dan tidak dapat dipahami. Menurutmu anak laki-laki itu memahami konsep ruang? Ini, penantang veteran lainnya merasa sulit untuk menerimanya. Bagaimanapun, Lin Ming hanyalah manusia.
Kedekatan umat manusia dengan hukum tidak lebih baik dari para iblis raksasa. Saya seharusnya tidak salah. Saya telah melihat seniman bela diri yang telah memahami konsep ruang sebelumnya. Tapi, saya tidak pernah berpikir bahwa manusia bisa menghasilkan seorang jenius yang mengerikan. Seorang penantang iblis raksasa veteran menghembuskan nafas dengan emosi. Bakat Lin Ming benar-benar melampaui bakat generasi muda ras iblis raksasa mereka. Jadi begitulah adanya. Anda benar-benar bukan lawan yang bisa dikalahkan dengan mudah. Anda adalah junior terkuat yang pernah saya temui. Meskipun Anda lebih muda dari saya, Anda memiliki kekuatan untuk mengancam saya. Aku benar-benar ingin, aku ingin membunuhmu sendiri. Saat Lansing berbicara di sini, cahaya dingin melintas di matanya. Tubuh pertempuran Raja Fei. Bang! Aura Lansing meledak seperti gunung berapi. Batu-batu yang hancur di sekitarnya semuanya terhempas oleh momentum ini, melesat seperti anak panah ke segala arah. Armor pertempuran ametis tiba-tiba muncul di tubuh Lansing. Rambutnya tumbuh lebih panjang, dan segala macam rune Fei kuno muncul di tubuhnya, memancarkan cahaya terang. Saat Lansing menunjukkan tubuh pertempuran Raja Fei, seluruh tubuhnya mulai memancarkan energi jahat yang luar biasa. Pupil kuning gelapnya berubah menjadi merah darah, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kental. Tubuh pertempuran Raja Fei. Lansing akhirnya menggunakan gerakan ini. Petik 2. Haha, apa yang bisa dilakukan Lin Ming sekarang? Di bawah panggung, para seniman bela diri Fei mulai mendidih karena kegembiraan. Fei King Battle Body adalah kebanggaan ras Fei mereka, karena ini adalah merek yang tercetak di tulang mereka oleh garis keturunan Fei kuno. Ini adalah sumber keunggulan ras mereka, dan simbol kemuliaan ras mereka. Karena itu, mereka adalah ras terpenting. Karena itu, manusia hanyalah hewan rendahan di mata mereka. Ini pertarungan yang sebenarnya. Segala sesuatu yang lain sampai sekarang hanyalah pemanasan. Mari kita lihat bagaimana Lin Ming menangani ini. Karena semua seniman bela diri ras lain melihat tubuh pertempuran Raja Fei milik Lansing, mereka semua memiliki ekspresi iri di mata mereka. Saat mereka melihat badan pertempuran Raja Fei lagi, mereka dikejutkan sekali lagi oleh aura menakutkannya. Tanpa ragu, Lansing memiliki kualifikasi untuk menjadi Kaisar Fei. Tapi Lin Ming juga memiliki kualifikasi untuk mencapai alam laut ilahi. Dua pemuda heroik dari level ini yang saling bertukar gerakan, bahkan di dalam Sky Split Tower, adalah peristiwa langka. Saat Lin Ming memandang Lansing, dia hanya merasa kasihan pada pergantian peristiwa. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mempertajam pemahamannya tentang konsep, tetapi setelah Lansing menampilkan badan pertempuran Raja Fei, dia jelas ingin bersaing dalam pertempuran kekuatan. Lin Ming perlahan berkata, "Kamu ingin menghancurkanku, tapi aku juga ingin menghancurkanmu." Ini menara Sky Split. Di sini, itu dibunuh atau dibunuh. Orang mati setiap saat. Tidak ada orang tak berdosa di sini. Mereka semua telah memilih untuk berjalan di jalan pembunuhan. Itu termasuk Anda, dan itu termasuk saya. Petik 2. Setiap orang yang muncul di Sky Split Tower memiliki tangan yang diwarnai merah darah. Mereka yang datang ke sini, jika bukan untuk membunuh orang lain, maka itu untuk mengalami pertempuran hidup dan mati dan mencari terobosan di jurang kehancuran. Jika tidak, tidak ada orang lain yang akan datang ke Sky Split Tower. Hancurkan aku. Haha, kamu benar-benar berpikir kamu akan memiliki kesempatan itu. Setelah Lansing menyelesaikan Fei King Battle Body, pola pikirnya mulai berubah menjadi gila, dan bahkan suaranya menjadi gonggongan parau. Kamu akan tahu apakah aku punya kesempatan segera. Saya menyarankan Anda untuk berhenti mengomel. Saya ragu Anda dapat mempertahankan keadaan ini lebih lama lagi. Hanya dengan pandangan sekilas,
Lin Ming dapat melihat bahwa armor pertempuran Viking milik Lan Xing memiliki kemiripan dengan pasukan dewa sesatnya sendiri. Keduanya adalah ledakan esensi sejati dari dalam tubuh. Kondisi ini cepat atau lambat pasti akan memudar. Kamu ingin mati. Mata Lan Xing menyala karena niat membunuh yang berat. Batu-batu di panggung arena bela diri mulai bertiup saat angin kencang bertiup. Lan Xing memegang pedangnya dengan tangan kanan dan menyapu pedang dengan tangan kirinya. Mantel indah dari darah merah yang kaya diseka pada pedang panjang itu. Pedang angin, langit bernoda darah. Pada saat ini, rambut sepanjang pergelangan kaki Lan Xing melesat ke langit, mengepak-ngepak sembarangan. Dia menggenggam pedang panjangnya dengan dua tangan dan menebasnya. Angin bersiul naik, membawa energi yang tebal dan berdarah dan lampu pedang merah memenuhi langit. Ini adalah jalan pembunuhan Lan Xing. Aura pembunuhnya meledak sekaligus, memenuhi langit dan bumi dengan energi berdarah. Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya dingin. Dia langsung menilai bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia masih bisa menerima serangan pedang ini. Tapi, dia akan terluka. Di dalam Sky Split Tower, dengan begitu banyak master yang menunggu di sekitar, Lin Ming tidak akan memberi mereka kesempatan untuk memanfaatkannya. Dengan demikian, pikirannya menyentuh benih dewa sesat, langsung melepaskan kekuatan dewa sesat. Esensi sejati yang sangat terkompresi meletus seperti gelombang pasang. Aura Lin Ming langsung naik ke puncak. Esensi sejatinya seperti cahaya tombak yang tak terhentikan, mengiris ke langit. Perubahan mendadak ini membuat semua seniman bela diri lengah, semuanya tercengang. Bahkan tanpa kesempatan untuk bereaksi, tombak Lin Ming sudah mendorong. Serangan tombak primeval. Lebih dari 100 segel peminum darah yang berputar menari di udara, berputar di sekitar tombak komet ungu dan membentuk pusaran merah besar. Kilatan guntur berkelap-kelip di pusaran ini. Saat tombak itu melesat ke depan, tombak itu sepertinya memotong kekosongan itu sendiri. Bang! Ledakan mengerikan terdengar seperti petir surgawi. Potongan kerikil yang tak terhitung jumlahnya melesat ke udara. Penglihatan semua orang benar-benar diliputi oleh cahaya yang menyala-nyala saat gelombang kejut esensi sejati yang besar meledak. Segel peminum darah seperti gergaji saat mereka memotong potensi pedang Lan Xing. Tangan Lin Ming menggenggam tombaknya, dan dia tiba di depan Lan Xing dalam sekejap. Tombaknya bergerak, mengarah langsung ke jantung Lan Xing. Apa? Lan Xing sangat terkejut. Dia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa serangan pedang tempat dia menempatkan kekuatan penuh dan lengkapnya akan dengan mudah dipatahkan. Dalam momen hidup atau mati ini, Lan Xing tidak lagi memiliki kesempatan untuk menarik kembali pedangnya untuk bertahan. Dia hanya bisa membentuk telapak tangannya menjadi pedang dan memotong tenggorokan Lin Ming. Jika kamu ingin membunuhku, maka jangan berencana untuk pergi hidup-hidup. Mata Lan Xing bersinar dengan kebiadaban. Tetapi pada saat ini, yang luar biasa terjadi. Tombak komet ungu di tangan Lin Ming tampaknya menembus ruang dan muncul tepat di depan Lan Xing. Adapun pedang telapak tangan Lan Xing, dia baru saja memulai gerakannya. Puh! Dengan suara ringan, esensi sejati pelindung tubuh Lan Xing hancur. Tombak komet ungu yang sangat tajam menusuk jantungnya. Darah merah cerah melesat ke angin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.